Ya, itu sedang kita tentunya berharap ada investigasi. Sekali lagi saya ingatkan bahwa jangan mau ikut-ikut dalam kegiatan ilegal. Presiden Prabowo sangat ketakutan sekali dengan Malaysia. Saya sangat kecewa sekali dengan pernyataan Presiden Prabowo terkait kasus. Tidak perlu kamu kaitkan dengan kerajaan kamu. Tidak perlu kamu kaitkan dengan pemerintah kamu. Ya, ya itu sedang kita tentunya berharap ada investigasi, ya kan. Tapi sekali lagi saya ingatkan bahwa jangan mau ikut-ikut dalam kegiatan ilegal. Kalau nyelundup ke negara asing, risikonya negara asing akan bertindak. Jadi rakyat kita jangan mau dibohongi oleh sindikat-sindikat yang berjanji ini, berjanji itu. Ya, kita waspada, kita ingatkan, tapi kita juga yakin bahwa pihak Malaysia akan melaksanakan penyelidikan yang terbaik. Ya. Itu secara garis besar kita bicarakan. WNI akan dipulangkan nggak? Ya, nanti ada yang ngurus itu, ya. Oke, terima kasih. Ketika ada aparat itu kesalahan, seharusnya itu yang dievaluasi, dikomentari, dan kemudian diberikan sikap respon resmi dari pemerintah atau presiden kita. Tapi nampaknya Presiden Prabowo sangat ketakutan sekali dengan Malaysia. Saya sangat kecewa sekali dengan pernyataan Presiden Prabowo terkait kasus yang dilakukan oleh aparat Malaysia kepada 5 orang WNI atau warga negara Indonesia. Karena respon dari Presiden Prabowo ternyata sangat lemah sekali. Tidak sesuai dengan bayangan atau harapan kita semua atau apa yang pernah kita yakini sebelumnya. Bahwa karakter seorang Presiden Prabowo ini sangat tegas, sangat berani. Tapi ketika menghadapi satu kasus seperti ini, ternyata responnya kayak nggak ada apa-apa gitu. Sangat-sangat mengecewakan karena Presiden Prabowo bilang bahwa, sekali lagi saya ingatkan, bahwa jangan mau ikut-ikut dalam kegiatan ilegal. Kalau menyelundup ke negara asing, resikonya negara asing akan bertindak. Respon semacam ini, respon macam apa gitu? Ini benar-benar sangat mengecewakan. Yang dilakukan oleh aparat Malaysia itu seharusnya tidak dibenarkan. Kayaknya abang ini harus sekolah lagi deh. Sebab ketegasan itu tengok bang. Tengok kasus, tengok rasuahnya bang ya. Yang disarankan oleh Bapak Prabowo itu menurut saya memang tak salah. Kita jangan ikut-ikutan kerja di negara orang memakai dokumen yang tidak sah ataupun ilegal. Dan seakan-akan abangnya tadi itu merendahkan kepemimpinan kita ataupun merendahkan keputusan Bapak Presiden Prabowo Subianto tersebut. Dan kenapa Bapak Prabowo mensuarakan hanya sekecil itu? Sebab case ini 5 WNI kena case di Malaysia ini tengah disiasat. Siasat itu dicari tahu pemberitahuannya yang sebenarnya itu di mana gitu. Jadi kita ini lebih berpikir ke dalam, bukan hanya mengikuti emosi sesaat. Dan adanya kasus di Malaysia kepada WNI tersebut itu pasti ada alasannya. Pasti ada alasannya bang ya. Kalau hanya menjadi TKI ataupun PMI yang ilegal ataupun pendatang haram, maka beribu orang, bukan hanya 1-2, beribu-ribu orang Indonesia yang pergi ke Malaysia itu banyak, beribu-ribu bang, banyak, bukan sedikit, bukan hanya 1-2. Hanya 2 orang saja kena kasus macam ini, abang mensuarakan hal macam itu. Dan seakan-akan orang Indonesia yang bekerja ke Malaysia secara ilegal diperlakukan macam itu semuanya.
Inilah geng, inilah salah satu provokator yang memprovokatori 100 orang Indonesia yang melempar telur ke kantor duta besarnya Malaysia yang berada di Indonesia. Seharusnya kita ini mencari tahu dulu. Saya sendiri, pengalaman saya sendiri kan ya, saya itu di Malaysia itu cukup lama dan kawan-kawan saya itu di sana banyak sangat. Bahkan yang legal dengan yang ilegal itu lebih banyak yang ilegal. Kalau Malaysia sejahat itu, habis sudah orang Indonesia yang bekerja di sana. Dan kenapa? Kenapa orang-orang Indonesia itu lebih memilih bekerja ke Malaysia? Kita lanjutkan dulu videonya. Kalau nyelundup ke negara asing, risikonya negara asing. Setuju Pak Prabowo, betul. Ya, jangan sampai warga Indonesia itu menjadi pendatang ilegal ke negara-negara asing. Tapi Pak Prabowo, coba diselidiki dulu apa alasan mereka sampai rela menjadi TKW, TKI ilegal dengan pengorbanan bisa nyawa mereka sendiri. Penyebabnya apa Pak Prabowo? Kebanyakan adalah mencari makan, mencari sesuap nasi ketika di negaranya sendiri susah untuk mendapat pekerjaan. Akhirnya mereka melakukan hal-hal yang ilegal. Betul geng, saya sangat-sangatlah setuju dengan pendapat kakak yang berhijab tadi itu geng. Itulah alasannya kenapa banyaknya orang Indonesia, beribu-ribu orang Indonesia berbondong bekerja ke Malaysia, rela menaruhkan nyawanya, yang penting boleh mendapatkan rezeki untuk sesuap makan. Nah, untuk abangnya tadi di awal tadi, daripada abang ngurusin macam itu, alangkah baiknya bukalah lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya di Indonesia. Maka dari itu nanti orang-orang Indonesia tanpa kau suruh, tanpa kau bela, tentunya pasti memilih bekerja di negara sendiri. Dan kenapa sampai saat itu masih banyak beribu-ribu orang Indonesia yang bekerja ke Malaysia? Alasannya hanya itu. Kalau orang tak percaya, silahkan pergi ke Malaysia, cari orang-orang Indonesia, pekerja-pekerja Indonesia di sana, dan tanya apa tujuan korang itu pergi ke Malaysia, dan cari TKI ataupun PMI yang ilegal di Malaysia. Banyakkan yang ilegal ke ataupun yang legal. Saya sudah berucap berkali-kali, mungkin kalian mungkin tak akan dengar kalau tak pergi sendiri ke Malaysia. Seberapa banyak orang Indonesia ilegal bekerja di Malaysia. Kembali lagi, kalau Malaysia sejahat itu, maka orang Indonesia yang bekerja di sana secara ilegal habis dah. Video berikutnya ini ada salah satu orang tempatan Malaysia, bisa dikatakan netizen Malaysia, mensuarakan hal ini ataupun menyekolahkan netizen Indonesia yang tak tahu fakta tapi seolah-olah dia itu sok pandai dan membela bangsanya. Kalau masuk ke negara asing, perlu ikut laluan yang betul. Masuk secara legal, masuk secara sah, masuk guna dokumen, guna pasport, masuk bukan secara haram, bukan secara ilegal. Sebab bila kerajaan negara terbabit mengambil tindakan jika berlaku sesuatu yang tidak diingini, bukankah risiko itu harus ditanggung sendiri oleh individu ataupun rakyat negara berkenaan? Tidak perlu kamu kaitkan dengan kerajaan kamu. Tidak perlu kamu kaitkan dengan pemerintah kamu. Kerana itu kesalahan kamu. Masuk ke negara orang tidak melalui laluan yang betul,
masuk ke negara orang mengikut laluan tikus dengan membayar ejen-ejen, tekong-tekong yang kebanyakan dia rakyat negara kamu yang sudah mendapat My PR berada dalam negara Malaysia. Kerajaan kami, pihak berkuasa kami mengambil tindakan bila ada maklumat terdapat unsur-unsur yang tidak baik untuk negara. Antaranya bila ada unsur-unsur penyeludupan, unsur-unsur jenayah ataupun yang berkaitan dengan anasir-anasir subversif. Jadi jangan disalahkan pihak berkuasa negara kami yang mengambil tindakan tegas. Mana-mana pihak berkuasa dalam mana-mana negara di seluruh dunia pasti akan bertindak terhadap pencerobohan yang dilakukan oleh warga asing ke dalam negara mereka. Jadi untuk mengelakkan berlaku isu-isu, kamu harus menyerah diri apabila pihak berkuasa menahan kamu ataupun mengejar kamu. Jangan kamu lari kemudian kamu menyerang pihak berkuasa. Ini menyebabkan mereka terpaksa mengambil tindakan yang di luar batasan. Jangan disalahkan pihak berkuasa kami. Kamu lihat ini, apa yang berlaku kepada rakyat negara kamu yang berjalan kaki untuk pergi ke Mekah daripada Indonesia. Kamu lihat bila mereka lalu di Malaysia, rakyat kami menyambut dengan hati yang tabah, dengan menyambut dan beri sokongan kepada rakyat kamu yang berjalan kaki untuk tunaikan haji di Mekah. Tengok, kamu tengok ini. Nah, teman-teman, kita di sini titik terakhir hari ini. Ya, berhenti di sini, besok lanjut di sini lagi. Indonesia di mana? Di Jawa Barat. Masih di sini. Ya. Di sini masuk. Oh, masuk. Kemudian kamu tengok pula ini, pihak berkuasa kami, pihak polis kami mengiringi pula rakyat Indonesia yang berjalan kaki supaya keselamatan mereka terjamin. Semangat bang, semangat teman-teman. Polisi lah yang mengiring-iring. Kami meminta izin Pak untuk melintasi beberapa daerah menuju Thailand. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Kami lanjut. Assalamualaikum. Ada pihak berkuasa kami menangkap sebab mereka tidak melakukan apa-apa kesalahan dan mereka berjalan kaki masuk negara ini menggunakan dokumen yang sah. Jadi kami menyanjung tinggi mana-mana rakyat Indonesia yang masuk ke negara kami ikut saluran yang betul, mengikut jabatan immigration, mengikut menggunakan pasport, visa dan sebagainya untuk bekerja di negara ini. Kemudian bila dah tamat tempoh, mereka akan balik, tidak tinggal kosong dalam negara ini, tidak tinggal tanpa dokumen, kemudian lari ke sana, lari ke sini apabila diburu oleh pihak berkuasa. Ini yang sepatutnya kamu kena tahu. Jangan persoalkan tindakan pihak berkuasa, kerana
Ini adalah tanggung jawab pihak berkuasa negara kami untuk menjaga keselamatan, kedaulatan negara kami. Karena netizen kita ini banyak yang mensuarakan Indonesia dan Malaysia ini akan berperang sebab case 5 WNI dengan pihak maritim Malaysia tersebut, geng. Dan video barusan ini, video abangnya ini menunjukkan fakta-fakta di lapangan macam mana reaksi ataupun tanggapan orang Malaysia dengan kedatangan orang Indonesia apabila kita orang Indonesia tak melakukan kesalahan suatu apapun. Faktanya pihak kepolisian itu mengawal kepada orang Indonesia yang menumpang jalan kaki menuju ke Tanah Suci Mekah. Dan masih ramai lagi orang-orang Malaysia yang membantu, yang berupa uang, tempat tinggal, hotel, dan lain-lainnya kepada pejalan kaki orang Indonesia tersebut. Inilah faktanya. Saya sendiri mengalami juga, karena saya salah satu mantan TKI Malaysia. Saya diperlakukan macam keluarga sendiri di sana, geng. Ketika saya salah itu diingatkan, waktu tem sembahyang itu juga harus diajak. Apalagi saat bulan puasa, meskipun saya tak mau, saya itu macam dipaksa untuk berbuka puasa di musola ataupun surau Malaysia. Karena surau Malaysia sana begitu macam-macam makanan orang yang mengasihi. Takutnya kalau tak dimakan nanti mubazir, katanya macam itu. Tapi saya tetap segan karena saya sebagai orang asing dan saya rasa saya pun juga bolehlah beli itu. Ya, saya pernah pergilah 1-2 kali gitu, geng. Maka dari itu saya tahu begitu baiknya orang Malaysia itu, geng. Jadi yang pada intinya seharusnya kita ini boleh berkaca diri. Harga kaca itu tak mahal kok, geng. Berkaca diri, maksudnya berkaca diri itu sadar diri. Orang Malaysia itu kalau tak dimulai berbuat kejahatan, dia orang pasti tak akan buat jahat juga kepada kita. Semuanya tergantung pada diri kita sendiri. Macam mana kita pergi ke negara orang lain, macam mana kita memakai adab dan juga kesopanan, macam mana kita pergi ke negara orang memakai undang-undang yang sah atau tak. Semuanya sebenarnya tergantung pada diri kita sendiri. Kalau kita tak salah, tak mungkin ada hal ataupun case yang macam yang saat ini itu viral, geng. Bukannya saya ini membela Malaysia, tapi saya hanya membela kebenaran. Karena saya cukup lama lah bekerja di Malaysia, tinggal di Malaysia. Begitu lamanya saya itu di sana, geng. Jadi untuk para netizen-netizen Indonesia, jangan korang ini sok kecam sana kecam sini, apalagi membuang ataupun melempar telur ke kantor duta besarnya Malaysia yang berada di Indonesia. Itu salah satu membuktikan kalau mentaliti korang sendiri itu macam bocil, itu merendahkan martabat korang sendiri. Yang sebetulnya case ini masih diselidiki. Pemerintahan kita, pemimpin kita, presiden kita Prabowo Subianto itu sudah membicarakan hal ini kepada Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kedua pemimpin ini nggak mau Indonesia dan Malaysia ini berpecah. Kedua pemimpin ini juga menelusuri, mencari kebenaran sampai saat ini. Karena ini kasus, jadi tak boleh secepat-cepatnya, tak boleh asal-asalan, maksudnya gitu. Jadi harus tahu dulu realita, faktanya, fakta di lapangan macam mana. Dan tadi saya sudah tengok berita televisi Malaysia. Di situ mengatakan pejabat lah ya, pihak maritim atau kepala polis gitulah, pokoknya jabatan Malaysia gitu, mengatakan akan ditemukan antara orang
korban kan masih ada yang sakit kan ya, korban yang pesakit dan juga pihak Maritim Malaysia itu akan disatukan, ditanya bersama-sama di mana kebenaran tersebut, itu baru fair. Jadi kita tunggu informasi yang selanjutnya. Jangan hanya kita termakan provokasi, jangan hanya kita mengikuti hawa nafsu, emosional, sifat arogan kita keluarkan, jangan. Itu menunjukkan kalau SDM dan juga EQ rendah. Itulah saran saya. Dan dari semua video yang saya tayangkan ini, apabila ada tutur kata saya yang salah ataupun yang kurang baik, saya meminta maaf yang sebanyak-banyaknya dan berjumpa kembali di video saya yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.